Ah, ya, shalom teman-teman Gloria Channel, shalom teman-teman yang menonton hari ini. Ya, hari ini hari yang indah tentunya kita akan belajar kembali seputar dunia pelayanan yang tentunya jarang sekali didapatkan atau ditemukan di gereja-gereja lokal. Dan apa yang saudara tidak temukan akan saudara temukan di sini. Hari ini kita bersama seorang yang hebat tentunya, ya, seorang yang akan menjelaskan banyak hal kepada kita hari ini. Oke, kita akan kenalan dulu hari ini. Oke, shalom Pak. Saya panggil Bapak ya. Ya, shalom Pak. Halo, Ya, bisa diperkenalkan dulu Pak, biar teman-teman yang nonton pada kenal. perkenalkan nama saya Sifon Renhat Berhitu, mahasiswa S Pascasarjana STT Intios Surakarta. Weh, Mungkin segitu aja. ya Bapak ini seorang teolog dari STT Inteos, teman-temannya. Jadi ya, kalau teman-teman mau jadi teolog mungkin bisa bergabung di sekolah Bapak ini. Oke, hari ini tema yang akan kita bahas tentang pelayanan. Oke, menarik tentunya karena banyak orang berpikir pelayanan itu main musik, pelayanan itu mereka yang khotbah, seperti itu kira-kira. Kamu kemana? Pelayanan, seperti itu saja. Hari ini kita kan bahas apa sih definisi pelayanan ini dari tentunya dari sumber yang terpercaya hari ini. Ya Pak Jevon yang seorang teolog ini. Ya, Pak, pertanyaan pertama nih Pak, yang menjadi dasar kita, apa sih sebenarnya definisi pelayanan itu Pak? Eh, ya, seperti yang kamu katakan tadi ya, pelayanan itu seperti kayak ke gereja, main musik. Nah, pertanyaannya adalah nanti akan ada pertanyaan di mana mereka yang nggak bisa main musik, Ya, ya kan? Di mana mereka yang nggak bisa main musik? Gimana? Pertanyaan berikutnya, sejak kapan pelayanan? Berarti yang yang belum ada gereja, sebelum adanya sejarah gereja nggak pelayanan atau gimana? Nah, aku lebih suka lah. Terus juga misalnya Adam, pelayanannya gimana Adam? Melayani Tuhan gimana? Nah, ini yang yang aku mau concern aku sharingkan eh, sore hari ini itu tentang ini pelayanan, di mana pelayanan itu apa sih, nanti nanti pasti ada hubungannya dengan penyembahan, worship, apa-apa. Nah, aku ayat yang dasarinya adalah Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, di sini awal sekali Tuhan menciptakan manusia adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, perlu kita ketahui atau kita sadari bahwa Tuhan itu pasti perfect lah. Ya, Tuhan perfect. Tetapi Tuhan yang perfect masih memberikan kesempatan untuk kita mengelola atau mengusahakan dan memelihara taman. Ya, seseorang yang perfect sudah kerjanya tuntas perfect, masih mengizinkan kita untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kenapa? Karena Tuhan itu punya keyakinan bahwa manusia ini bisa berkembang. Nah, kata yang sama ini, kata mengusahakan dan memelihara taman itu, kalau tidak salah, akar kata di dalam bahasa Ibrani-nya itu avodah. Ya, kalau nggak salah nanti bisa dicek lagi. Asal katanya avodah. Nah, dari kata avodah ini yang nantinya akan ada kata ibadah. Avodah, ibadah, dan worship, service. Nah, kalau kita ngomong pelayanan, pasti kan ya service. Ya, ya, kalau bahasa Inggrisnya kan service, service, pelayanan. Nah, jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, seperti kata Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kan gitu.
Nah, dari sini definisi pelayanan itu apa? Kalau aku bisa simpulkan singkat adalah mengerjakan sesuatu yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita untuk mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi pelayanan itu nggak bisa dibatasi hanya dari tembok gereja saja. Oh, main musik, menyampaikan firman. Jadi pelayanan pekerja. Jadi simpelnya gini, pekerjaanmu adalah pelayananmu. Bukan berarti kalau kamu sudah bekerja tidak perlu ke gereja, enggak. Tetapi apa yang kamu kerjakan harus yang kamu kerjakan, teolog sering menyebut dunia sekuler. Apa yang kamu kerjakan di dunia sekuler harus sama kualitasnya dengan apa yang kamu kerjakan di gereja dimanapun kamu berada. Nah, pelayanannya seperti itu, gampangnya. Mengerjakan sesuatu seperti untuk Tuhan, segala sesuatu, gitu loh. Jadi definisi pelayanan menurutku ya tadi, mengerjakan sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, itu pelayanan. Gampangnya seperti itu. Ya, teman-teman tadi sudah mendengar bagaimana definisi pelayanan, bahwa dari kata abodah tadi, ya artinya mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan taruh di hati, benar seperti itu Pak ya. Ya, Ya, lalu akan muncul di kalangan penonton kita Pak, akan muncul pertanyaan, bagaimana saya dapat mengerti apa yang Tuhan taruh di hati saya, seperti itu kira-kira Pak. Agar mereka juga dapat melayani, karena seperti Bapak jelaskan tadi, ya ada jemaat yang rindu melayani tapi nggak bisa main musik, nyanyi vals dan sebagainya. nah, satu hal, kalau kita pakai analogi, kita pergi beli makanan aja, mie ayam aja. Ya, gimana caranya orang itu mau melayani kita? Menurut Bang Ronald gimana? Orang tukang bakso atau mie ayam ini mau melayani kita, apa yang dia lakukan? Apa yang kita lakukan? Mm-mm. Oh, kita harus meminta mungkin Pak. Datang meminta, Table menu-nya atau yang dia yang mau melayani tukang bakso ini berarti kan mau melayani kita. benar. Nah, berarti kan dia di sini dia bertanya kan kepada kita, oh Pak Ronald, halo selamat siang Pak Ronald, mau pesan apa? Kan gitu. Benar-benar Pak. Nah, setelah itu pesan, oh saya mau mie ayam yang nggak pedas. Nah, itu pun setelah itu dia pergi ke belakang menyiapkan dan memberikan kepada Pak Ronald. Nah, ketika Pak Ronald tadi bilang, oh mau mie ayam yang nggak pedas, tetapi dia membawakan mie ayam yang pedas. Kira-kira Pak Ronald puas nggak dengan pelayanan dia? Tidak. Nah, misalnya tapi tadi Pak Ronald minta mie ayam. Nah, kebetulan biasanya kan mie ayam sama bakso ya. Benar. Tapi dia bawa bakso yang terenak. Ini bakso terenak kami, Pak Ronald. Ini bakso terenak kami. Ini the best sellernya di warung kami nih. Kira-kira Pak Ronald senang nggak? Mungkin tidak senang Pak. Loh, kan ini best seller loh. Ini best seller loh Pak Ronald. Tapi nggak sesuai dengan pesanan, seperti itu kira-kira Pak ya. Nah, ya seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan taruh di hati kita? Ya satu, komunikasi aja. Kalau Benar. nggak ada komunikasi ya nggak kita nggak akan tahu. Jadi kalaupun tadi bawakan yang terbaik, oh, mari kita melakukan yang terbaik. Loh, kamu sudah tanya Tuhan apa belum? Nah, ternyata Tuhan nggak pesen itu sama kamu. Kan itu. Banyak banyak orang yang, wah, aku main musik, aku main lakukan yang terbaik. Makanya nanti eh, aku sih tergelitik. Memang nggak boleh di disambung-sambungkan ya. Tapi aku mau menyambungkan dengan ayat yang banyak orang berteriak Tuhan Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku sudah bikin mujizat Ya, demi namamu, mengusir setan demi namamu. Loh, ini nggak dilakukan remeh-temeh loh. Mengusir setan demi nama Tuhan ini dilakukan oleh bukan orang sembarangan kan? benar-benar Pak. Tapi dikatakan aku nggak mengenal Engkau. Kamu pembuat kejahatan. Ngeri loh. Nanti, nanti kita datang. Oh Tuhan Yesus, aku sudah pelayanan loh di
Pak Ronald di Boyolali, saya di Sragen, saya udah pelayanan. Aku nggak kenal kamu, gimana? Ya itu sih, kalau mau mau tahu isi hatinya Tuhan ya eh, Komunikasi Pak ya dengan Tuhan. komunikasi dengan Tuhan. Benar-benar Pak. Ah, jenis-jenis di pelayanan itu apa aja sih Pak? Biar teman-teman tahu. Mungkin dia usah bertanya kepada Tuhan, tapi apa aja, apa benar ya ini juga pelayanan seperti itu kira-kira Pak? Pertama tadi kita kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Iya. Nah, itu nggak akan pernah jauh-jauh dari kehidupan kita. Ya, jangan sampai nanti kita hebat di mimbar, hebat di altar atau dimanapun di gereja lah intinya. Tetapi ketika kita di keluarga kita disuruh pendeta kita aja, wah iya Pak, iya saya akan melayani. Jangan telat ya main musik. Oh iya, nggak telat. Terus kita pulang ke rumah, orang tua kita bilang, Pak Ron, Nal, tolong dong belikan gas dulu di ini di toko lah. Terus kamu bilang, "Sek, Ma." Kalau orang Jawa kan, "Sek," gitu. Apakah itu katakan yang di gereja itu tadi pelayanan? Aku katakan enggak, gitu loh. Jadi bisa bisa nangkep ya cara berpikirnya ya. Jadi Bisa, 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 Pak. Jadi sebenarnya pelayanan itu tidak hanya terikat di ruang gereja saja kan, Pak, di mimbar saja, benar. Tetapi tadi seperti Bapak katakan tadi, bagaimana mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan benar. Nah, Berarti, betul. berarti kesimpulannya gini, Pak, kesimpulan kecilnya bahwa semua jemaat itu melayani. Iya, semua jemaat melayani. Benar-benar karena banyak orang kan berpikir seperti ini, Pak. Ya, ya udahlah, mereka kan pelayan, mereka saja yang melayani. Saya kan jemaat biasa, seperti itu kira-kira, Pak. Itu bagaimana pendapat Bapak tentang orang yang menganggap ya aku kan jemaat biasa, bukan pelayan seperti itu? Aku lebih kepada gini loh. Pelayanan gerejawi itu lebih kepada yang main musik dan lain-lain itu lebih kepada tanggung jawab organisasi menurutku. Hmm. Karena kamu belum tentu main musik, kamu belum tentu melayani Tuhan loh. Ya, menarik ini, Pak. Karena gini, karena apa nih motivasimu melayani musik? Kadang-kadang orang berpikir kalau aku melayani Tuhan, musik, aku dekat dengan Tuhan. Aku dekat dengan Tuhan, Tuhan lebih dekat, lebih lebih akan kalau lebih dekat dengan Tuhan akan lebih diberkati. Kan masih ada konsep seperti itu. Dan ini totally salah gitu loh. Benar-benar salah menurutku. Gitu. Enggak, aku juga di dalam pelayan-pelayanan seperti aku juga melihat banyak kok yang ternyata ketika dia pelayanan juga hidupnya masih nggak beres, masih melakukan hal-hal. Ini bukan berarti aku mau menghakimi, enggak, tetapi jangan jangan mengatakan kalau ke gereja itu pelayanan, kalau yang di luar kamu bebas gitu loh. Maksudnya harus sama kualitasnya gitu loh. Kalau memang kamu di gereja itu bagus, ya di luar bagus juga. Jangan sampai ada kemunafikan gitu loh. Ya. Jangan sampai ada kemunafikan. Ya, bukan ini juga jadi cermin buat aku gitu. Aku bisa ngomong, jangan-jangan aku yang munafik juga. Kan bisa jadi. Ya, benar-benar. Jadi eh, nggak melulu tentang yang di gereja, karena yang di gereja menurutku hanya lebih ke arah tugas organisasi aja, organisasi gereja, dominasi gereja. Karena kalau gereja, misalnya ini kita mau compare dengan kalau pelayanan musik, loh kalau gerejanya nggak punya musik gimana? Benar-benar. Apakah dia tidak melayani seperti itu kira-kira, Pak? Nah, nah, menarik tadi, Pak. Ini perlu kita kayaknya bahas dalam ini, Pak. Mereka yang bermain musik, mereka yang WL, jadi singer, belum tentu melayani Tuhan. Itu menarik itu, Pak. Itu bagaimana itu, Pak?
ya tadi sikap hati juga perlu dilihat juga. Walaupun janganlah kita melihat sikap hati. Tapi gini loh, apa sih tujuanmu itu? Ya, ya. Apa kamu nggak tahu nggak intinya dari pelayanan itu apa? Jadi jangan anggap ketika kamu mau main musik hebat, kamu mulai udah melayani Tuhan. Tahu nggak konsepnya Tuhan? Tahu nggak kehendaknya Tuhan? Jadi lebih lebih ke arah gini. Ya tadi komunikasi dengan Tuhan. Jangan sampai kamu melayani musik tapi kamu nggak pernah punya saat teduh dengan Tuhan, kamu nggak pernah doa, kamu nggak pernah membaca firman, itu kan namanya bohong. Ya, Tapi kamu mau musik, gitu loh. Kalau nggak ada komunikasi, kita mau gimana, gitu loh. Mau apa yang kita banggakan, gitu loh. Jangan-jangan tadi kita Tuhan pingin mie ayam, kita menyediakan bakso, gitu loh. Walaupun terenak, udah terenak. Nah, makanya kalau kamu mau mengatakan dirimu pelayanan, punyai disiplin rohani. Nah, itu kuncinya. Punyai disiplin rohani. Baca Alkitab, itu salah satu cara mendengar suara Tuhan kan dengan membaca Alkitab yang paling relevan. ya, Membaca Alkitab dengan doa, doa yang enggak yang oh aku minta ini, aku minta ini. Nanti aku kalau pelayanan biar pelayananku sukses aku minta ini, minta ini. Enggak, doa itu komunikasi lagi. Tuhan, kamu pengen apa dalam hidupku? Itu misalnya kita mau menyampaikan firman Tuhan, eh, apa yang kira-kira Tuhan taruh dalam hatiku? Mau mendoakan orang, Tuhan, apa yang kira-kira orang ini butuh apa? Gitu loh. ya. Jadi itu penting komunikasi dengan Tuhan. Be- me- Intinya tadi disiplin rohani aja ya. Berarti seorang pemain musik di gereja, seorang yang katanya pelayanan itu, mereka benar-benar pelayanan apabila mereka punya disiplin rohani, benar Pak ya? Ya, Ya, jadi menarik teman-teman yang menonton hari ini bahwa dari Pak Jevon kita melihat belajar bahwa kadang yang kita lakukan di gereja itu belum tentu melayani. Ketika hati kita tidak dalam tujuan yang benar dan juga kita tidak dalam disiplin rohani. Seperti Pak Jepang tadi. Pak, menarik sekali. Sedikit Pak kita membahas ini Pak. Ada perbedaan-perbedaan yang sering dibandingkan banyak orang. Uh, uh, nggak tahu mungkin ini familiar di Bapak atau tapi di daerah kita ini lumayan familiar Pak. Katanya gini, jemaat itu ketika pulang gereja dia pikir dia akan ada seperti ini. Lah, tadi kayaknya kurang enaknya. Kurang merasakan hadirat Tuhan kira-kira Pak. Tapi nanti minggu depan mungkin ketika pelayannya yang ini dia seperti merasakan hadirat Tuhan. Itu faktor apa kira-kira Pak? Faktor pelayannya kah atau faktor orang itu? ini memang tricky ya. Ini tricky sekali. Ini apa ya? Tricky bahasanya biasanya. Ya agak tricky aja. Karena apa? Pelayanan itu nggak bisa like dan dislike sih. Tetapi kalau misalnya main musiknya kekerasan, bilang nggak enak ya nggak, ya harus dienakkan di style musiknya, mixernya dibaguskan gitu loh. Loh. Jadi jadi gini, intinya namanya pelayan harus mau terima koreksi, ya, mau terima Ya, koreksi. Tetapi tadi ketika kamu memiliki disiplin rohani, namanya disiplin rohani itu ketika kamu membangun kedisiplinan, nggak lagi senang atau tidak senang gitu loh. Karena kalau masalah senang nggak senang, masalah perasaan bisa salah, perasaan bisa salah gitu loh, perasaan bisa salah. Jadi jangan dibiasakan enak nggak enak. Makanya tadi perlu disiplin rohani agar benar-benar melihat dengan kejernihan hati, sehingga nggak mudah menghakimi. Oh ini nggak enak, ini enak gitu loh. Juga perlu juga, tapi tadi ketika pelayan Tuhan dikatakan misalnya tadi, oh kamu tadi main musiknya kayaknya kurang latihan deh. Terus kamu ngerasa karena sudah melayani Tuhan, oh enggak, aku sudah lakukan yang terbaik. Nah, jangan seperti itu ya, tetap mau terima koreksi gitu loh. ya, Mau terima koreksi namanya pelayanan gitu loh. Pelayan gitu. Namanya pelayan kalau kamu ditegur atau dikoreksi atau dikasih masukan kamu nggak mau ya berarti bukan pelayan, itu kamu bos.
Ya, berarti kembali ke seperti awal tadi Pak ya. Ketika kita punya disiplin rohani, kita sadar kita pelayan, ya kita berani ya introspeksi orang seperti itu kira-kira Pak ya. Karena tujuannya ini sebenarnya Pak. Ada yang menarik di sini. Ketika kita ini pelayan di gereja Pak ya, pelayan di mimbar lah. Kita bahas pelayan di mimbar. Pak, pelayan di mimbar itu sebenarnya dilihat berhasil dari sisi apa sih Pak ketika dia melayani di gereja itu? Nah, ya tadi disiplin rohaninya ketika kita satu hal yang aku tadi mungkin lupa masukkan, kepada kita diberikan yang namanya Roh Kudus Oke. sebagai apa? Penolong. Kamu tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan tanpa pribadi Tuhan dalam hidupmu. Makanya hubungan tadi relasi itu ada kaitannya dengan komunikasi, harus terjalin dengan baik, ya. Komunikasi dan relasi itu kan pasti satu yang berhubungan. Iya. Jadi kamu nggak bisa melayani Tuhan, kamu melayani Tuhan, standarnya Tuhan tinggi. Jadi perlu pribadi Tuhan dalam hidupmu untuk biar sama, yaitu Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus dalam hidupmu. Jadi aku punya statement untuk diriku pribadi, do your best in your version. Lakukan terbaik versimu. Ya. Ya. Lakukan terbaik versimu dan buka hati untuk mau dikritik, diberi masukan, diberi teguran, walaupun kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap membuka hati untuk menerima itu semua. Dan tadi syaratnya adalah kamu nggak bisa melayani Tuhan tanpa pribadi Tuhan dalam hidupmu. Menyadari pribadi Tuhan dalam hidupmu itu penting. Ya, keren sih Pak, menarik bahwa harus sadar kan Pak, apa yang kita lakukan ini kita memberikan satu yang terbaik, suguhan terbaik kepada Tuhan, benar Pak. Nah, Pak, kalau seperti itu, kita kan masuk ke ini Pak, menarik di pelayan-pelayan gereja deh Pak, secara khusus. Tadi kan bagaimana Bapak menjelaskan melayani itu harus ada disiplin rohaninya, punya tujuan yang benar di mata Tuhan, ya punya satu moto bagaimana memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu Pak, bagaimana pandangan Bapak nih? Hari-hari ini banyak kita melihat pelayan Tuhan yang katanya pelayan, tapi masih hidupnya dalam dosa Pak. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Itu saya kembalikan ke kamu dah. Siapa sih yang nggak pernah dosa? Oke, berarti pertanyaannya diganti. Oke, pertanyaannya diganti. Dia melayani Tuhan, tapi dia terus hidup dalam dosa. Terikat dalam dosa. Nah, dalam dosa gini. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, Tuhan yang akan membela namanya sendiri, Ya. walaupun kita mengatasnamakan Tuhan. Seperti tadi katakan, kamu mengusir setan demi namaku, membuat mujizat demi namaku, tapi aku nggak mengenal engkau. Nah ini loh, relationship-nya dengan Tuhan tadi gimana? Kalau kamu punya relasi dengan Tuhan, automatically kalau kamu punya relasi dengan Tuhan, secara otomatis kamu akan ngerasa kalau kamu buat dosa, pasti akan ngerasa risih lah. Ya, Ya. semua orang berdosa, ya semua orang berdosa, tetapi jangan sampai tinggal dalam dosa. Iya, ada kadang-kadang perlu pergumulan untuk kita keluar dari dosa itu gitu loh. Ada ketergantungan karena dosa itu pasti mengikat seseorang. Jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya jangan terus-terusan di situ. Punya tahap-tahap untuk mau keluar, mau benar-benar memperbaiki diri. Karena tadi Roh Kudus adalah sesuatu yang suci. Dia nggak bisa uh, bekerja sama dengan yang penuh dosa tadi, nggak bisa gitu loh. Jadi mengandalkan tadi, makanya perlu standarnya adalah kamu nggak bisa melayani Tuhan tanpa pribadi Roh Kudus dalam hidupmu. Kamu tidak bisa melayani Tuhan tanpa pribadi Tuhan, yaitu Roh Kudus dalam hidupmu. Jadi Roh Kudus ini yang akan menegur kita kok, yang menginsafkan kita dari segala dosa-dosa. Sehingga ketika kita diingatkan, ditegur, ya kita belajarlah untuk taat gitu. Karena
tanpa ketaatan ya bukan pelayanan gitu loh. Ya, berarti penting sekali pribadi Tuhan itu untuk melayani Tuhan, benar Pak ya. Pak, ada pertanyaan, mungkin saja kita tidak tahu, mungkin saja teman-teman yang menonton hari ini yang mereka yang melayani Tuhan katanya yang ya di gereja-gereja itu, tetapi mereka sedang terjebak atau terikat dalam dosa itu, Pak. Nah, oke. Baru pertanyaannya, maka mereka akan mungkin bertanya, apa yang harus mereka lakukan ini? Mereka berhenti melayani dulu dan memperbaiki hidup, atau sekaligus berjalan berdua. Bagaimana itu, Pak? Menurut Bapak? Ada hal-hal yang perlu dan penting untuk dilepaskan terlebih dahulu. Ada yang memang siapa sih yang tidak bisa lepas dari dosa? Tidak ada orang yang bisa lepas dari dosa, pasti dosa. Tapi gini, misalnya ada orang yang dosanya lebih ke arah okultisme, dia memiliki okultisme. Ya, ada kok orang yang masih okultisme tapi mendoakan orang sembuh, ada. Karena tadi Tuhan akan membela namanya sendiri gitu loh. Ya kalau itu harus benar-benar dilepaskan dulu biar benar-benar bagus. Tetapi ketika kamu sudah lahir baru, kamu layak kok melayani Tuhan. Dia sudah lahir baru, menerima Tuhan Yesus dalam kehidupanmu, Roh Kudus masuk dalam kehidupanmu, kamu layak melayani Tuhan. Karena setiap kita tidak akan pernah lepas dari dosa. Selama kita hidup, kita masih akan tetap berdosa. Ya. Nah, tetapi perlu tadi tinggal di dalam kebenaran. Dan kebenaran adalah firman Tuhan. Makanya disiplin rohani penting. Karena apa? Ketika kamu punya disiplin rohani, eh, secara secara bertahap, secara perlahan, pasti akan yang tidak rohani atau kita katakan dosa itu akan minggir secara perlahan. Gak usah, aku mau berhenti ngerokok baru melayani. Enggak. Kalau memang kamu masih bukan berarti nanti oh ya gampang aja aku masih merokok. Enggak, lebih ke arah kesadaran pribadi aja. Kalau memang harus berhenti, kamu mau berhenti, ya berhenti. Kalau kamu masih belum bisa berhenti, ya pelan-pelan dan kamu katakan ke temanmu, teman pelayananmu, aku punya kelemahan ini loh. Ya. Tolong tolong bantu aku untuk aku lepas dari sini. Gitu loh. Karena gini, misalnya kita biasanya melakukan hal negatif 100% nih. Ya. Aku kasih gambaran gini, kita melakukan hal negatif 100% yang kita lakukan negatif. Nah, ketika kamu melakukan kebaikan setengahnya, berarti yang negatif ini tinggal 50%. Benar. Nah, tinggal kamu tadi nambahkan lagi yang positif, pasti akan terus berkurang. Nah, itu yang menurut yang dikatakan pengudusan, pembenaran yang dari Tuhan gitu loh. Berarti sebenarnya pelayan itu harus punya sikap hati yang terbuka dan kepada sesamanya, berarti gitu Pak ya? Jangan kepada sesamanya, kepada orang yang bisa Oh, dipercaya. kepada orang yang bisa terpercaya, ya. Kan harus Karena terpercaya nanti, juga Pak ya. kalau enggak nanti kita diumbar-umbar nanti. Kamu Benar. Ronald ini masih gini kok. Ya gini kan nggak tahu bahwa Ronald lagi berjuang, tetapi karena Ya, diumbar-umbar orang lain, akhirnya malah dihakimi, orang itu nggak mau melayani lagi nanti. ya benar-benar Pak. Jadi harus terbuka kepada orang yang bisa dipercaya saja, benar Pak ya. Mungkin kepada pendetanya, gembalanya, atau sahabat yang terpercaya seperti itu kira-kira Pak ya. Nah, menarik Oke. tadi Pak. Ada satu perkataan Bapak yang berkata bahwa Tuhan itu membela pekerjaannya, benar? Berarti sebenarnya ketika kita melayani itu Pak, ketika ada ya kita buatlah kita nyanyi di gereja dan lewat nyanyian kita orang nangis atau kita khotbah lewat khotbah kita orang tersentuh, berarti itu sebenarnya pekerjaan Tuhan Pak ya. Bisa jadi itu pekerjaan Tuhan, tetapi jangan sampai termanipulasi dengan musik Ya, ya. Karena kadang-kadang musik yang eh di di gitu kan bisa bisa bikin orang bergetar. ya, Nah, musik 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 musik
apa namanya, yang pop, yang sad-sad gitu, yang sedih-sedih, yang melo-melo kan bisa buat nangis juga. Jadi jangan boleh dikatakan jamahan Tuhan, jamahan Roh Kudus boleh atau rebah gitu. Nonton konser bisa rebah kok juga. Ya, Benar. kan ada wah rebah. Ini zaman Roh Kudus ya. Mungkin mikirin utang kan bisa saja. Ya, Nah, nah, tapi tadi lebih ke arah ya aku nggak mau menghakimi yang rebah-rebah itu salah enggak. Tetapi ketika kamu melayani orang terus ada yang rebah-rebah ya kamu harus harus kasih feedback pada orang itu gitu loh. Kamu harus pelihara orang ya, itu. Kamu harus mentoring orang itu. Kalau kamu tinggal aja berarti kamu bukan pelayanan. Kamu hanya ya. fashion show gitu. Presensus saja, benar, benar, benar. Kalau kamu melayani orang terus orang itu rebah, katanya menerima hadirat Tuhan, ya berarti kan harus dia pengakuannya dia menerima hadirat Tuhan, berarti kan juga harus dibimbing. Ya, Ajarlah, aku kan ajarlah dia melakukan segala sesuatu yang aku lakukan, kan Yesus seperti itu. Nah, jadi eh, iya bolehlah kalau kalau menangis itu bolehlah kita katakan pekerjaan Tuhan. Tetapi tadi pekerjaan Tuhan kan nggak berhenti di situ. Pasti goalnya adalah perubahan hidup serupa dengan Kristus. Itu yang jadi titiknya. Jangan sampai setiap hari nangis, bisa nangis. Oh ternyata ternyata ini punya hutang, ya kan gitu. Ternyata diputusin pacarnya. benar-benar. Jadi penting juga dilihat ini, diketahui situasi-situasi seperti itu, Pak ya. Berarti sebenarnya ketika contoh nih Pak, saya main musik di gereja, berarti harus saya tahu bahwa saya bukan fashion show seperti itu kira-kira Pak ya. Harus Ya, dari musik kita harus memberikan, berarti tergantung hati kembali Pak ya. hmm. Dan pelayanan musik itu yang paling sebetulnya pelayanan musik itu yang paling 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 sulit loh. Ya, Kita ingat kita kalau belajar teologi ya, katanya kan iblis kan serafim ya, ya, yang jatuh loh. Iblis aja yang pernah di surga jatuh loh. ya, Aja kita loh apa? Makanya eh, bagi yang pelayanan musik perlu juga jangan sampai ada hati, wah ini karena pelayananku orang menangis. Itu yang kadang-kadang aku pun kadang-kadang gitu. Ih, ini karena khotbahku ya orang ini eh, berubah ya. Jangan sampai ada pikiran. Ketika kita ada pikiran seperti itu, berarti kita itu pelayanan manusiawi kita, bukan pelayanan untuk Tuhan. Itu benar-benar itu kita yang menonjol. Makanya kalau pemain musik ya jangan sampai juga pakaian-pakaian yang tidak sopan atau menggunakan perhiasan-perhiasan yang mencolok, jam tangan yang keren. Nah, nanti akhirnya ketika misalnya khotbah, ayo kita angkat tangan, yang dilihat gelangnya nih, gelangnya yang dilihat. ya, ya, Tumpang tangan yang dilihat Casio. ya. Jangan Salah sampai lah. fokus Pelayanan akhirnya Pak ya. itu yang fokus. Makanya hati-hati. Memang pelayanan yang di mimbar ini harus benar-benar ekstra hati-hati. Karena tadi, kamu dilihat, kamu dicontoh, Ya, gitu loh. Belum berarti yang di luar mimbar nggak hati-hati, enggak. Ini lebih ekstra hati-hati karena tadi, lebih mudah untuk tergoda, kamu jadi idolnya. ya, Kamu jadi Tuhannya bagi mereka. ya. Gitu. Itu yang yang Benar-benar. yang harus harus benar-benar koreksi hatinya. Menarik di apa ini kan Pak, tentang pelayanan mimbar inilah secara khusus. Nah Pak, eh, beberapa tempat yang saya pernah jalani, pelayan-pelayan yang itu tadi, yang harus Bapak katakan tadi harus lebih ekstra hati-hati, eh, banyak sekali perselisihan Pak. Banyak ini berselisihan dengan ini Pak. Menurut Bapak gimana sih sebenarnya biar terjalin satu solidaritas di antara para pelayan itu Pak, biar nggak mudah sakit hati, mudah konflik sana sini gitu. Tadi fokusnya adalah melayani Tuhan. Kalau kamu mau fokusnya melayani dirimu sendiri, pasti konflik. Ya, berarti Nah, harus. terus itu konflik itu kadang-kadang juga baik eh, untuk apa? Untuk saling saling mengasah satu sama lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Nggak selamanya konflik itu
jelek, konflik itu kadang-kadang bagus. Karena dengan konflik ada masalah, pasti ketika ada masalah, ketika diselesaikan bersama, ada terobosan baru. Itu yang aku sering temui seperti itu gitu loh. Ada pelayanan baru terbuka gitu. Mungkin mulai bosan selalu 5 tahun bersama ya pasti ada konflik lah. Ya, Tapi kalau kamu merasa pelayananmu untuk Tuhan, kamu akan saling merendahkan hati sehingga konflik itu bisa bisa diredakan, bisa saling mengerti bahwa kita melayani Tuhan. Kalau kamu merasa konflik dan kamu nggak mau ngalah, berarti pelayanan itu udah pelayananmu, bukan pelayanan untuk Tuhan. Itu aja gampangnya. iya Pak. Berarti kembali ke seperti awal tadi Pak ya. Nah Pak, yang lagi viral nih kita bahas Pak. Yang lagi viral kan Oke. ada satu musisi hebat yang dia bilang gini, pelayan Tuhan di gereja itu harus full skillful gitu. Pokoknya dia harus jago benar-benar di dalam. Kalau enggak, karena dia bilang, contoh dia kan pemain musik si orang itu, dia bilang gini, ya main musik untuk di dunia aja acara keseluruhan kita dituntut sempurna, apalagi untuk Tuhan. Jadi harus yang sempurna, yang jago skill seperti itu kira-kira Pak. Itu bagaimana kira-kira tanggapan Bapak lah? Oh ya, aku tahu sih orangnya. Tapi ya dia bagus sih, dia ambil ditawar kayaknya yang harus punya skillful, main dengan terbaik. Oke lah, enggak masalah. Tapi gini masalahnya adalah eh, enggak semua orang mampu eh, punya privilege untuk bisa belajar musik dengan bagus. Ya, Nah, mungkin dia belum pernah ke pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok daerah yang misalnya adanya gitar eh, satu eh, senarnya putus satu. Untuk skillful gimana gitu loh, untuk mana? skillful gimana itu bagus. Sekali lagi aku nggak menentang orang ini bagus, skillful bagus. Tapi tadi pertama relasi dengan Tuhan juga, untuk skillful juga boleh lah. Tetapi jangan sampai itu membatasi orang untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang gua aku harus skillful baru melayani. Enggak, ya boleh kok kamu melayani. Makanya pelayanan jangan jangan hanya di mimbar saja. Banyak Ya, pelayanan ya di luar mimbar saja. Tapi kalau pelayanan di mimbar, skillful penting. Tetapi jangan lupa untuk mengajar. Kalau kamu merasa skillful tapi kamu nggak mau mengajar temenmu, ya ya percuma. Tapi kalau kamu ngomong skillful, kamu masih menjudge orang lain, ya percuma gitu loh. Ayo kamu gini, ya nggak bisa, nggak bisa. Ya pelan-pelan harus sama-sama. Skillful penting, sangat penting sekali. Tetapi lebih penting tadi, aku lebih lebih mementingkan yang bisa diterima oleh banyak orang gitu loh. ya, Karena kalau kalau tiba-tiba skillful, iya kamu punya privilege untuk bisa sekolah musik, iya kamu punya privilege untuk latihan musik. Orang tuamu bisa membelikan gitar loh. Kalau orangnya main gitarnya pinjem orang, dia latihan, masa dia nggak boleh melayani gitu loh, ya, benar-benar benar. gitu loh. Jadi harus dibuka pandangannya secara luas. Itu sangat bagus, sangat sangat bagus. Aku sangat setuju. Tetapi kan jangan sampai itu menjadi menjadi batu sandungan buat orang-orang lain. Akhirnya nggak mau. Tetapi ketika kamu sudah terjun pelayanan, juga kamu harus mengupgrade dirimu dengan Ya, baik. Nah, itu yang lebih lebih penting. Aku sudah merasa skillful, ternyata mau di comparison, apa pembandingnya skillful itu nggak ada loh. ya, benar. Apa apa kamu bisa tanpa melihat loh? Orang-orang di luar sana juga bisa tanpa melihat Ya, main keyboard. Tapi tadi loh, apakah kamu mengupgrade mengupgrade benar benar skillmu? benar. Tadi Ya, utamanya adalah mengerjakan dan mengusahakan ada pertumbuhan, baik itu pertumbuhan rohanimu, dan pertumbuhan rohanimu memberikan memberikan dampak buat orang lain, dan kamu juga bisa menolong orang lain. Kalau hanya skillful terus kamu menyombongkan diri, terus ya, menganggap yang nggak skillful itu nggak pelayanan, ya itu ya salah juga. Kalau aku lihat lihat orangnya ngomong skillful tapi setelah itu ngomong yang tidak baik tentang orang lain, ya ya nggak skillful kamu. berarti sebenarnya ya seperti Bapak tadi bilang nggak semua apa kita punya privilege yang sama yang bisa belajar musik Pak, musik benar-benar punya alat yang bagus seperti itu kira-kira Pak ya.
tergantung bagaimana ketika hati kita, dan ketika kita sudah masuk dalam pelayanan kita terus mau mengupgrade diri kan Pak ya. Harus berani terus Satu lagi aku tambahkan. Pertama, Musa aja gagap loh. Kalau gagap atau berat lidah lah kalau bahasa Indonesia kan berat lidah. Loh, itu berarti nggak melayani Tuhan dia. Ya karena dia nggak, ya benar-benar. Nggak bisa ngomong. Nah, makanya kan juga itu suatu yang itu bagus tapi masih debatable. Kalau diharuskan satu pokok tadi, yang penting tadi loh, kamu melakukan untuk Tuhan, nanti Tuhan yang akan menolong kamu untuk jadi skillful sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya, berarti buat mungkin saja contohnya saya nih Pak, yang belum yang cuman contoh main musik taunya CD ya, kalau dibutuhkan nggak apa-apa melayani aja dulu seperti itu kira-kira Pak. Karena banyak juga orang kan akhirnya mendengar statement itu, ya udahlah saya nggak usah melayani kan saya belum tahu apa-apa gitu kira-kira Pak. Akhirnya jadi kosong itu pemain musik. Nah, ya tadi kadang-kadang semangat itu bisa menutupi kekurangan kita loh. Iya. Semangat itu bisa menutupi kekurangan kita. Ya itu akan membuat kita skillful sih di situ. Kalau kita punya hati untuk Tuhan. Pak, ini gimana menurut Bapak kalau yang wacana seperti ini? Karena beberapa orang kita dengar seperti ini bahwa dia terlalu sibuk melayani, ya. Dia seorang, ya kita buat dia punya skill yang bagus, dia perfeksionis, dia sibuk melayani di gereja. Tapi keluarganya agak kurang dapat diperhatikan seperti itu kira-kira Pak. Atau kalau dia masih bujangan, di pelayanan dia bagus, tapi ya di kerjanya dia B aja, di sekolahnya malah biasa-biasa aja, seperti itu kira-kira Pak. Padahal di pelayanan dia bagus, itu bagaimana kira-kira Pak? Nah, hal itu terjadi karena tadi melihat pelayanan hanya di gereja saja, pelayanan mimbar saja. Menarik, dia tidak tadi kalau kamu melihat pelayanan itu ya semua aspek dalam kehidupanmu itu pelayanan. Itu worship kepada Tuhan, ya kamu akan sama kualitasnya di rumah dan di gereja. Kamu kalau bisa ngomong di mimbar mengampuni, ya di rumah juga harus bisa mengampuni. Benar-benar. Ini juga yang menjadi concern saya, ya banyak orang menuhankan pelayanannya. Ya, menarik ini Pak. Menuhankan pelayanannya ya. Pelayanannya dianggap segalanya. Pelayanannya, aku harus meninggalkan suami enggak? Suami atau istri keluarga aku enggak apa-apa. Enggak. Kalau kita lihat di surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus itu bilang bahwa Petrus pun membawa istrinya dalam pelayanan. Berarti kan nggak meninggalkan. Ya, memang di budaya Yahudi istrinya nggak disebutkan, tetapi ketika ada surat surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, apakah aku nggak berhak seperti Petrus yang membawa istrinya, kayak gitu. Berarti kan istrinya dibawa. Ya. Berarti dia tidak menelantarkan istrinya. Dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus sebetulnya nggak bisa saja, wah saya Tuhan kok, saya nggak punya kepentingan untuk mama saya. Tapi mamanya dititipkan loh. Mamanya dititipkan kepada Yohanes. Berarti kan itu menandakan bahwa keluarga penting. Dan Yohanes pun dikasih tanggung jawab untuk membersamai Maria Ibu Yesus sampai akhir hidupnya, kalau kita nggak salah belajar ya. Itu sih, jadinya jangan meninggalkan keluarga demi pelayanan. Kalau kamu meninggalkan keluarga demi pelayanan, berarti Tuhanmu adalah pelayanan. Karena gini, sebelum ada pelayanan atau apalah, Tuhan membentuk organisasi yang pertama dibentuk keluarga loh. Aku pernah baca bukunya siapa ya? Aku pernah baca buku apa gunanya, kalau nggak salah Yakub Subsada atau siapalah. Tapi dia bilang kalau kamu pelayanan, kalau kamu nggak bisa mengurus rumah tangga, bagaimana kamu mau mengurus orang lain? Bagaimana kamu mau melayani Tuhan? Jangan sampai seperti itu gitu loh. Bisa pelayanan harus juga bisa melayani keluarga. Jadinya makanya
tadi saya tegaskan bahwa pelayanan adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, Ya, gitu. Dan dengan sama kualitasnya di luar ataupun di dalam gereja. menarik Pak. Soalnya satu statement yang menarik bahwa ternyata melayani itu memberikan yang terbaik dimanapun kita berada, seperti itu kira-kira Kak. Dimanapun kita berada, di lingkungan, ya di semua aspek, tidak hanya di gereja saja, seperti itu Pak ya. Aku tambahkan lagi, kalau nggak salah surat Paulus kepada siapa ya, yang kepada diaken atau kepada Titus atau kepada siapa, dia katakan harus orang pelayan Tuhan harus, dia memang memang menunjukkan kepada penilik jemaat, tetapi ini juga bisa kepada kita semua sih. Penilik jemaat harus tadi orang yang istilahnya dia harus care sama keluarganya, Ya, ya, biar dia jadi penilik jemaat gitu loh. Jadi itu pun sebetulnya bisa kita tarik untuk orang-orang yang melayani, selain selain penilik jemaat, diaken atau apa-apa, semuanya itu bisa. Jadi harus tadi eh, pelayanan dari keluarga dulu, ya, baru baru orang lain, baru eh, orang-orang di luar sana yang belum percaya, baru seperti itu sih. keren Pak. Karena ya terkadang kita salah kan Pak mendefinisikan pelayanan ini. Makanya banyak ketimpangan di gereja. Apa seperti Bapak jelaskan tadi, ada yang menuhankan pelayanan malah sampai ya di gereja dia bagus, keluarganya berantakan, pekerjaannya berantakan. Ada yang pikir dia sedang melayani Tuhan, tetapi dia ternyata tidak melayani Tuhan karena hatinya tidak melayani Tuhan. Dia cuman ya yang penting aku berdiri di gereja udah melayani Tuhan. Ada yang beranggapan bahwa melayani Tuhan itu hanya di gereja saja. Padahal seperti Bapak jelaskan tadi, di hidup kita itu melayani Tuhan, benar Pak. Di setiap waktu dalam hidup kita. Sebenarnya itu melayani Tuhan kan Pak. Karena dari kata aku udah tadi memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Menarik sih Pak. Nah Pak, melihat waktu. Karena kita tahu penonton kita biasanya fokusnya di 40 menit. Pak, tapi masih banyak sih pertanyaan sebenarnya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di Itu kedua lah, sesi kedua. sesi kedua mungkin Pak ya. Tapi Pak untuk di uh, di apa tadi di pembahasan kita pelayanan ini Pak. Mari coba buatkan apa Pak? Sepatah dua kata atau closing statement tentang pelayanan ini kepada teman-teman yang nonton di rumah Pak. Statement ya, closing statementnya mungkin pelayanan adalah mengerjakan dan mengusahakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana talenta itu nggak hanya bermain musik, tapi semua talenta di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita harus melakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Dan yang terakhir adalah kamu tidak bisa melayani Tuhan tanpa pribadi Tuhan dalam hidupmu. Makanya kalau kamu pelayanan, relasi dengan Tuhan itu lebih penting daripada apa yang kamu lakukan. Udah segitu aja lah kayaknya. Oke, jadi teman-teman menarik sekali hari ini bagaimana ketika kita melayani pentingnya sebuah disiplin rohani, bagaimana kita perlu roh Allah itu, dan di hidup kita seperti tadi Pak Jafar katakan, apa yang kita punya, apa talenta yang kita punya, kita berikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan. Jadi hari ini ya buat teman-teman yang mau melayani Tuhan, apa yang teman-teman punya? Mungkin teman-teman ahli dalam ya kebersihan, ngobrol apa saja, tidak harus di mimbar. Seperti itu kira-kira Pak. Terima kasih buat bincang-bincangnya Pak Jefon. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman Gloria Channel. Tuhan memberkati.